Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Pandanglah pada Yesus. Dalam buku ini yang ditulis oleh George Knight mengundang kepada kita agar kita dapat memandang atau terus memandang kepada Yesus Kristus. Dan saat kita melihat cerita dari kehidupan Yesus, cerita ini bukanlah sekedar cerita yang tidak mempunyai arti atau yang tidak mempunyai makna. Biarlah kita mengambil cerita ini menjadi inspirasi dalam kehidupan kita, sehingga hari ke hari kita dapat menyerupai akan karakternya. Sebelum kita membahas akan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama meluangkan waktu kita agar kita dapat mempelajari bersama dalam judul Sebuah Janji Luar Biasa. Ayat inti kita pada saat ini terdapat dalam Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ayat ini menimbulkan perdebatan, terutama karena banyak orang mengajarkan ayat itu memberikan bukti positif bahwa umat percaya naik ke surga tepat pada saat mereka meninggal. Tetapi sebelum kita membahas pengertian ini, kita perlu memeriksa apa yang dikatakan ayat itu tentang Yesus dan si pencuri. Apabila kita melihat Yesus saat dia membuat janji ini, kita bertanya-tanya bagaimana dia dengan hati nurani yang bersih dapat menjanjikan sesuatu kepada seseorang. Dia sedang sekarat. Dia akan mati bagaikan penjahat yang dihukum. Dia terbelenggu dipaku pada kayu salib, ditutupi dengan darah dan juga lalat, dan akan segera berakhir dalam sebuah lubang di tanah. Dan kemudian ada massa yang mengolok-olok mengelilingi salib itu sambil berteriak jika dia adalah Mesias, orang yang dipilih Tuhan, maka dia seharusnya membuktikan dengan menyelamatkan dirinya. Lukas 23 ayat 35 sampai 37. Kita tahu sekarang bahwa dengan tidak menyelamatkan dirinya, maka tidak mungkin menyelamatkan orang lain. Karena melalui kematiannya menggantikan kita, maka kita mendapat harapan. Tetapi itu tidak terlihat ketika dia tergantung di salib. Dia kelihatan tak berdaya. Di sini kita mempelajari kembali bagaimana sebuah janji luar biasa. Janji kepada siapa pada saat Yesus berada di kayu salib itu. Kalau kita melihat sebelum penyaliban akan Yesus, Yesus diolok, Yesus dihina, Yesus diludahi dan juga dipukul. Bukan untuk kepentingan dia, bukan karena kesalahannya, tapi untuk kepentingan kita, untuk menggantikan posisi kita. Dan pada saat ini kita sampai di mana Yesus disalibkan. Pada saat dia sudah disalibkan, badannya berlumuran darah. Dengan ketidakberdayaannya lagi, sebagai manusia kita melihat sangat menderita akibat dari dosa-dosa kita. Dia rela datang mengambil tempat kita agar kita dilayakan, agar kita diberikan harapan kembali berjalan bersama dengan Tuhan. Harapan itu dia berikan bagi masing-masing kita saat ini. Di sini dia juga memberikan harapan kepada orang yang sudah hampir mati, sebagaimana yang kita pelajari saat ini, di mana pada saat dia sudah berada dengan dua orang yang sudah digantung di kayu salib bersama-sama dengan Yesus. Di sini dia memberikan sebuah janji yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat tadi yang sebelum kita baca atau ayat inti kita mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Janji Yesus kepada orang yang di sebelah kanan, di mana dia merindukan akan keselamatan itu. Dia mengakui bahwa Tuhan adalah juru selamat.
pada saat dia mengatakan, ingatlah aku jika engkau datang kembali. Dan pada saat itu Yesus berjanji kepada orang ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada saat janji itu diucapkan, saat tubuh yang sudah tidak sanggup lagi menopang akan tubuhnya karena dia digantung, disalibkan. Dan kalau kita melihat kembali bagaimana menderitanya Yesus kita itu dia memberikan harapan kepada orang yang sudah hampir mati itu, yang sama-sama digantung di kayu salib. Dikatakan bahwa kalau kita melihat ayat ini, seringkali kita mendengar bahwa ayat ini diberikan kepada orang. Ayat ini menjadi sebuah pelajaran di mana dikatakan bahwa orang yang sudah meninggal, mereka sudah berada bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga pada saat mereka meninggal. Namun kalau kita melihat kembali, pada saat itu Yesus sendiri berada di salib itu. Pada saat dia memberikan janji itu, dia masih berada di kayu salib, dia dan berada di kubur selama dia ada di kubur sampai pada hari pertama kebangkitannya. Di sini kalau kita melihat, apakah Yesus sudah berada bersama-sama orang ini di kayu salib? Tapi ingat bahwa janji itu diberikan, bukan orang itu saat meninggal langsung berada dalam kerajaan surga. Tapi janji itu diberikan bahwa kita mempunyai jaminan bila mana kita setia dalam kehidupan kita. Apapun kehidupan kita, marilah kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sebagaimana yang diberikan kepada orang ini, diberikan harapan kehidupan kembali, bukan kehidupan yang saat itu dia jalankan, tapi kehidupan bersama dengan juru selamat melalui pertobatan daripada orang ini. Tetapi dari salib kematiannya, dia membuat janji luar biasa kepada si pencuri bahwa dia akan bersama-sama dengannya di Firdaus atau di surga. Janji itu menunjukkan bahwa kematian bukanlah akhir bagi Yesus. Ingat, kematian bukanlah akhir dari Yesus. Kehidupan dan kematiannya akan memungkinkan dirinya menyelamatkan orang lain. Jadi kematian daripada Yesus membuktikan bahwa dia sangat mengasihi kita. Dan dia datang bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan kita. Dia menderita karena kita. Dia dihina karena kita. Dan dia mati di kayu salib bagi kita. Dia bangkit kembali agar kita pun dapat mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, di mana dia telah memberikan janji kepada orang yang berada di sebelah kanannya, bahwa dia berada bersama-sama dengan Tuhan. Bukan saat itu mereka naik bersama-sama di dalam kerajaan surga saat mereka meninggal, tapi janji itu memberikan kita pelajaran bahwa kematian bukanlah akhir dari semuanya. Kalau kita dalam kehidupan kita mempunyai pertobatan yang sejati, kita mempunyai kita mempunyai jalan atau kita mempunyai ikatan bersama dengan Tuhan, maka saat kematian kita hanya sementara untuk menanti akan kedatangannya. Janji itu diucapkan pada orang atau pencuri di sebelah kanannya. Kita pun sama saat ini. Kita telah mendengar janji itu, bahwa mungkin kita akan berpisah dengan orang-orang tercinta kita atau kita sendiri. Tapi ingat, apakah kehidupan kita dalam kehidupan saat ini kita sudah dipersiapkan untuk kerajaan itu? Apakah kita sudah menyerahkan dengan sungguh-sungguh kehidupan kita ke dalam tangan, sehingga kita, walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita kedapatan setia. Itulah yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Itulah harus kita terus pegang dalam kehidupan kita, bahwa kehidupan kita saat ini, apapun yang kita lakukan, apakah kita sudah dipersiapkan untuk hari besar itu? Apakah kita sudah dipersiapkan agar janji itu terjadi dalam
dalam kehidupan kita. Kalau kita belum mempersiapkan diri kita, marilah kita membuka kembali firman Tuhan. Marilah kita membuka kembali diri kita agar kita mau dituntun oleh Tuhan, sehingga kehidupan kita dapat kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, sehingga rencana Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Di sini pun Yesus memberikan pelajaran bahwa bukan akhir dari kematian itu. Dia mati untuk memberikan kita harapan, memberikan kita sebuah janji, memberikan kita harapan bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Di sini iman si pencuri itu luar biasa terhadap Yesus, dan bahkan meminta janji itu ketika mereka berdua menderita di atas salib. Inilah seorang yang percaya meskipun semua penampilan luar tidak menjanjikan. Jadi pada saat orang ini, dia melihat mungkin mereka bersama-sama digantung. Dia melihat sesuatu yang berbeda daripada Yesus sendiri. Kalau kita melihat orang yang di sebelah kirinya, dia ikut mengolok-olok akan Yesus. Tetapi orang yang sebelah kanan, pencuri, dia menyadari bahwa dia yang seharusnya, yang patut disalibkan oleh karena dia berbuat salah. Tapi orang ini tidak mempunyai kesalahan yang patut dihukum seperti itu. Tapi karena demi kita, dia rela mati, rela disalibkan untuk menjadikan kita sebuah janji bahwa dia sanggup melakukan apa saja dalam kehidupan kita kalau kita mau menyerahkan sepenuhnya kehidupan ke dalam tangan. Di sini iman pencuri itu luar biasa terhadap Yesus, dan bahkan janji itu pada saat mereka menderita di kayu salib, mereka sama-sama menderita, tapi dia melihat sesuatu yang berbeda. Walaupun tubuh atau secara fisik penampilan Yesus tidak sangat tidak terhormat lagi karena muka dan semuanya berdarah dan banyak lalat yang datang menghinggapi akan tubuh Yesus. Di sini ada pelajaran lain, yakni tidak pernah terlambat untuk datang kepada Yesus. Orang atau selama masih ada kehidupan, maka masih ada harapan bagi masing-masing kita. Nah, kita perlu menanyakan apa sesungguhnya yang dijanjikan Yesus itu. Kebanyakan orang membaca ayat itu seakan si pencuri berada dengan Yesus di surga hari itu juga. Tapi karena dalam kalimat Yahudi tidak ada koma, dikatakan bahwa dalam kalimat kitab Yahudi tidak ada koma. Kalimat itu juga bisa diterjemahkan sebagai aku berkata kepadamu hari ini engkau juga akan ada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus, yang berarti bahwa Yesus membuat janji tersebut pada hari itu juga dia bersama-sama dengan Tuhan. Jadi jangan kita mempersalahkan, kita harus pada saat kita meninggal kita sudah berada di dalam kerajaan surga. Tapi ingat, janji itu terlaksana dalam kehidupan kita bila mana kita kedapatan setia pada akhirnya. Kalau kita tidak mempunyai pertobatan saat ini, kita tidak mempunyai harapan, kita tidak mempunyai janji itu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri kita sehingga kita dapat kedapatan setia. Kalau kita kedapatan setia, janji itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan mungkin saat ini kita berpikir, saya sudah begitu jauh daripada Tuhan. Tapi ingat, selagi masih ada kesempatan bagi masing-masing kita, dia terus mengulurkan tangannya untuk menolong masing-masing kita. Dan bila mana kita sudah menerima akan janji itu, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk hari besar itu. Dan kalau kita melihat kembali bahwa Yesus memberikan kesempatan kita saat ini dia masih menunggu pertobatan masing-masing kita. Apakah kita sudah benar-benar menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar mempersiapkan diri kita untuk hari besar itu? Di sini pertobatan itu tidak ada yang terlambat kalau waktu atau kesempatan itu masih ada dalam kita. Di sini dikatakan di mana penempatan yang benar di koma atau kontroversial itu
mari kita izinkan Yesus menjawab. Sungguhnya dia tidak masuk ke sudah hari itu. 3 hari kemudian dia memberitahukan Maria bahwa aku belum pergi kepada Bapa. Dan di tempat lain dia secara jelas memberitahukan murid-muridnya bahwa ia akan memberikan pahala kepada pengikut-pengikutnya pada kedatangannya yang kedua, apabila dia kembali dalam kemenangan dan akan dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat. Janji yang sangat luar biasa. Dia akan datang kembali. Saat ini mungkin kita hanya mendapat mempelajari kebenaran Tuhan melalui firman Tuhan, tapi janji itu akan terlaksana pada saat kedatangannya nanti. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan diri kita. Waktunya sudah sangat singkat, dan kesempatan itu marilah kita gunakan secara sebaik-baiknya. Kalau kita tidak menggunakan kesempatan itu, mungkin kesan pertama Yesus melalui Kudusnya memberikan kita kesan yang sangat luar biasa. Dia saat mengetuk, kesannya itu sangat luar biasa. Tapi kalau kita sering menolak, maka kesan itu akan lama-lama akan semakin pudar. Biarlah kita menyambut akan kasih karunia Tuhan itu. Kita menyambut akan pemberian Tuhan itu. Kita menyambut akan pengorbanan daripada Tuhan itu dalam kehidupan kita. Maka hari ini kita mengambil keputusan, Tuhan, inilah hidup saya, gunakanlah saya sebagai alat-Mu, dan pakailah saya seutuhnya. Maka kita menyerahkan hati dan jiwa kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Dia yang mengendalikan semua kehidupan kita. Mungkin kita mempunyai pergumulan, atau seringkali kita bertanya, adakah harapan dalam kehidupan saya untuk kembali kepada Tuhan? Saat inilah kita harus mengambil keputusan. Kalau kita terus mengundur waktu, atau kita terus berlambat, kita akan terlambat pada akhirnya. Tapi kalau kita mulai mengambil tindakan kita hari ini, maka ingat, janji Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Janji Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Bahwa bila mana kita kedapatan setia, kita akan bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan surga. Itu adalah kerinduan masing-masing kita. Hidup bersama-sama dengan Tuhan kita. Bahwa kita hari ini berkomitmen untuk berjalan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan bahwa kita berkomitmen untuk tidak terpengaruh dengan hal-hal dunia yang memberikan kita jaminan-jaminan yang palsu. Tapi ingat, bila mana kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, janji itu pasti dalam kehidupan kita. Dan kita terus merenungkan ini, terus doakan agar Tuhan dapat menguatkan kita. Bila mana kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan, mintalah Tuhan agar dapat menggunakan kekuatannya, tapi bukan kekuatan kita. Biarlah Dia yang menuntun kita. Biarlah demi pelajaran demi pelajaran kita pelajari. Bukan melalui opini kita, tapi kita biarlah mengundang Dia. Sebagaimana Yesus pada saat Dia berada di dunia ini, Dia tidak mengandalkan akan kekuatannya sendiri, tapi Dia mengandalkan kekuatan dari Dia yang mengutus Dia, yaitu Bapaknya sendiri. Maka kita pun mengambil teladan Yesus itu, atau iman daripada Yesus itu, untuk terus bergantung kepadanya. Pada saat Dia bergantung kepada Bapaknya, Dia akan keluar sebagai pemenang. Saat kita bergantung kepada Yesus, kita pun akan keluar sebagai pemenang. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.